ada suara ini, Mei. Belum ada suara. Oh, belum dihidupin. Halo. Selamat datang di dalam rumah Tuhan, dan biarlah kebaktian kita akan kita mulai pada siang hari ini. Dan mari kita mempersiapkan diri kita menghadap hadirat Tuhan, mempersiapkan hati dan roh kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mazmur 97 begini bunyinya, Tuhan adalah Raja, Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia, keadilan dan hukuman adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya di sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lili di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang bermegah diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikan syukur bagi namanya yang kudus. Kebaktian hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saya persilakan untuk Bapak semua, Ibu bangkit berdiri. Kami sambut untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian nomor 18. Pujian nomor 18. Mulia bagi namanya. Glorious is the thy name. Mulia bagi namanya. Kau yang kudus dan berkuasa.
Bapa yang dalam surga, terima kasih banyak Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu, di mana kami pada pagi hari ini Tuhan bisa datang di hadapan hadirat-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami sehingga Engkau masih memperkenankan kami untuk datang pada hari ini. Dan biarlah kami menyerahkan kebaktian kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan kami masuk pada pembacaan bersaut-sautan yang kami akan ambil dari nomor 8. Kami minta kesediaan Ibu Lian An untuk bacakan untuk kita semua. Bacaan nomor 8. Perintah baru dan amanat agung. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan dikenal Allah. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ujung bumi. Demikianlah bacaan hari ini.
Terima kasih untuk Ibu Lian Anya sudah membawa kita dalam pembacaan bersaut-sautan, dan mari kita sambut dengan nyanyian pujian nomor 199. 199. Mari kita undang Bapak Saudara, kita akan masuk pada pengakuan iman rasuli. Kalau yang belum tahu, kita akan ambil dari halaman 692 ya. 692. Kalau sudah dapat, saya undang untuk bangkit berdiri di halaman 692, pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk pada doa syafaat, dan kami undang kesediaan dari Tante Betty untuk berdoa syafaat untuk kita semua.
praise you, Lord. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, datang ke hadirat Tuhan untuk mengangkat doa syafaat. Haleluya. Terpujilah namamu, ditinggikanlah namamu Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan, yang Kau begitu baik, itu pengasih dan penyayang. Engkaulah Tuhan di atas segalanya, tetapi Engkau peduli akan kami yang hanya sebutir debu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengangkat gereja ini ke hadirat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau turunkan tangan urapan-Mu supaya setiap orang yang ada di sini menerima urapan dari Engkau Tuhan, supaya Kau persiapkan kami, hati kami menerima firman-Mu, pikiran kami diurapi supaya kami dapat comprehend the things of you. Dan Tuhan, kami juga boleh mengerti hal-hal dari Engkau. Dan juga Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan bekerja dengan keras di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk Ibu Susan yang akan membawa firman. Dan juga Tuhan, pada pagi ini kami ingin berdoa Tuhan, untuk mereka yang sakit di mana saja mereka berada Tuhan. I pray that you will reach down and touch everyone who are not feeling well and sick, Lord. Flow your healing virtue into their system, from the top of their head to the sole of their feet. And Abba Father, I pray for your own great name's sake, prove yourself mighty, that you are the great healer as your word says, Lord. And Father, we want to thank you for today as we lift up unto your throne of grace this nation, oh Father, the nation of America, Lord. And I pray that you are going to raise up God-fearing leaders, Lord. Oh Father, who fear you, who fear your name and be doers of your word, Lord. For Lord, have mercy upon America, who has stood so low in their spiritual life, Lord. And I pray that God have mercy and have mercy. And I believe by faith in the name of Jesus, as we raise up our voice, Lord, that you're going to show mercy, you're going to show love again to America, and Father, and help us to see your miracle signs and wonders happening in your name, for your great name's sake, oh Abba Father, for your glory. Oh Father, and I pray for Indonesia, whose situation and circumstances are not so good. Father, I pray, as you have a very good leader raised up there, Lord, I pray that God will continue to move mightily into Indonesia. And Lord, raise up people who fear you. Raise up people, make yourself real, oh Abba Father. Prove yourself mighty for your glory, for your great name's sake. That Lord, that so many people will come into repentance, a true repentance, and follower of you, and willing to show your goodness and your kindness to each other, and also, Lord, to share your word into every soul in Indonesia. And we believe by faith, Lord, that you're going to use this nation as your extended hand and your mouthpiece to show the world that you are the greatest God. Oh Father, and you deserve the glory, and you deserve worship, and you deserve honor, Lord, for your grace and mercy. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu untuk kami semua Tuhan, untuk kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa untuk pendeta yang lagi tidak ada di sini, yang di luar negeri, di Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau mengurapi dia, supaya apa yang keluar dari mulutnya adalah firman-Mu yang diurapi. Hidupkan firman itu, supaya firman itu boleh menenangkan jiwa, supaya firman itu boleh minister kepada orang-orang yang memerlukannya Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat tanda-tanda terjadi di dalam ministrinya Pak Saud Tuhan. Terima kasih juga doa yang sama untuk Ibu Susan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, agar Engkau saja yang mengirimkan orang-orang datang ke tempat ini untuk bersekutu bersama-sama. Sebab Kau telah berkata, bila 2-3 orang bersekutu, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk hadiran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ditinggikanlah nama-Mu, dimuliakan nama-Mu.
Kau Tuhan yang baik, Kau pengasih dan penyayang. Saya berterima kasih Tuhan mengenal Engkau dan mengenal Engkau dan boleh memanggil Engkau Bapa. Bapa kami yang surga. Abba Bapa, have mercy on us. Thank you Lord. Thank you for in Jesus name we pray. Amen. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah Berilah kami kami pada makanan hari yang ini secukupnya, makan kami secukupnya. dan Ampunilah kami ampunilah kesalahan kami yang berdosa, seperti kami juga mengampuni dia yang akan bersalah pada mengampuni yang kami. berdosa. Jangan bawa kami ke Dan jangan bawa kami dalam dalam percobaan, melainkan lepaskan dari jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Oke. Terima kasih. Terima kasih akan kesediaan Ibu Betty yang sudah membawa kita dalam doa syafaat. Dan mari kita akan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiklah kita akan menyanyi dari Kidung Pujian nomor 291. 291. firman Tuhan, mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Saat ini Tuhan kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu yang hina dina ini. Tuhan sembunyikan dia di belakang kayu salib Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan Tuhan. Dan kami junjung tinggi nama-Mu yang kudus dan ajaib Tuhan. Bertatalah di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, persiapkanlah hati kami mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami usir dan tengking di dalam segala anasir jahat untuk keluar daripada ruangan ini. Dan biarlah Tuhan Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami kasihi. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 18.
ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-27. Lukas yang ke-18 ayat 18 sampai 27. Setelah dapat, mari kita baca bersama-sama. Lukas 18 ayat 18 sampai yang ke-27. 1-2 ya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Nah saudara, di sini kita melihat ada seorang anak muda. Di dalam Injil yang lain dikatakan bahwa dia seorang yang kaya dan dia juga seorang pemimpin. Seorang yang belum mencapai umur 40 tapi dia sudah kaya dan dia seorang yang terkenal, seorang pemimpin di dalam masyarakat. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus, berlari mendapatkan Tuhan, berlari-lari untuk mendapatkan Tuhan Yesus. Dan dia ingin mendapatkan hidup yang kekal. Nah saudara, tentunya seorang kaya tentunya kita diterima ya, apalagi dalam gereja di mana-mana ya, tentunya dihormati. Tetapi kita melihat bahwa orang kaya ini dia diberikan syarat oleh Tuhan Yesus ya untuk mengikut dia. Bukan hal yang mudah kita mengikut Tuhan Yesus, tetapi dia kemudian pergi dengan hati yang sedih. Nah, saudara sekalian, hari ini kita melihat bagaimanakah kita mendapatkan hidup yang kekal. Ya, pemimpin yang kaya yang ingin mendapatkan hidup yang kekal, tetapi kita melihat dia ditolak oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, seorang pemimpin berkata kepada Yesus, ya, "Guru yang baik," dikatakan di sini. Apa yang harus aku perbuat? Ya, dia berlari-lari mendapatkan Yesus dengan berlutut ya di ayat di dalam Injil lain. Apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Nah, dia seorang yang sopan, seorang yang ramah tamah, seorang yang masih muda, tapi dia itu sangat mempunyai syarat yang tinggi. Dia ingin mendapatkan hidup yang kekal. Tentunya itu adalah suatu hal yang baik, bukan saudara? Kita semua ingin mendapatkan hidup yang kekal dan tidak mau binasa. Tentunya kita semua menginginkan hal itu. Nah, tetapi dikatakan di sini, Yesus mengatakan, "Mengapa engkau mengatakan aku ini baik?" Hanya satu yang baik, yaitu siapa? Allah. Ya, dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan tidak ada seorang pun yang baik, karena kita ini semua manusia yang berdosa. Kita adalah manusia keturunan daripada Adam, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, standar kita berbuat baik itu apa, saudara sekalian? Ya, semua ingin orang berbuat baik supaya dapat hidup yang kekal. Perbuatan baik apa? Nah, Yesus ingin mengubah pikiran, bukan perbuatan baik untuk diselamatkan. Ya, siapa yang baik? Tidak ada satupun yang baik di dalam dunia ini. Ya, mungkin kita melakukan yang baik semua orang suka, tetapi mungkin perbuatan baik kita sudah dicemari oleh motivasi-motivasi di dalam keinginan hati kita, ataupun sudah dicemari oleh dicemari oleh dosa. Ya, kita baik tapi belum tentu baik oleh Tuhan. Standar kita daripada standar Tuhan itu sejauh mana baiknya? Dari 1 sampai 10. Ya, seperti seorang yang membuat kue tar, dia membuat telur dan dipecahkan. Pada telur kelima maka telur itu busuk dan dimasukkan ke dalam telur yang lain. Maka semua telur itu sudah busuk semuanya. Demikianlah status kita di hadapan Tuhan.
Ya, kita tidak bisa berbuat baik untuk mendapatkan hidup yang kekal. Karena suatu hari kita berbuat baik, sementara itu hati kita membenci orang lain. Sementara hati pikiran iri kepada orang lain. Nah, itulah situasi daripada kita. Kita tidak bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Seperti seorang yang mengendarai sepeda motor ataupun mobil dan di penimbangan jalan, dia telah melanggar peraturan daripada red light dan kemudian ditangkap oleh polisi. Nah, sementara itu dia berkata, polisi jangan menangkap aku atau memberikan aku denda karena aku tadi telah berbuat baik kepada orang lain. Saya tadi memberikan uang kepada fakir miskin, saya tadi berpuasa dan sebagainya. Polisi berkata, kamu tidak bisa, kamu telah melanggar, kamu tetap akan didenda. Nah, dengan kata lain, orang ini tidak bisa melepaskan hukumannya karena polisi dia melakukan keadilan. Demikianlah Allah melakukan keadilan kepada kita dengan tidak bisa kita lari daripada hukuman itu. Maka orang ini pun akan ditangkap polisi dan dia akan membayar denda yang sudah ditentukan. Nah, saudara, demikianlah kita itu adalah orang yang berdosa. Tidak ada seorang pun yang baik di hadapan Tuhan. Ya, yang kedua, Yesus menyatakan diri bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah orang kedua daripada Allah Tritunggal. Tidak ada seorang pun yang baik kecuali daripada Allah saja, dikatakan di sini. Allah saja. Jadi Yesus tidak melarang orang itu mengatakan dia baik. Hanya dia adalah Allah, ya. Dia adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia ini. Bahwasanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus itu adalah firman yang menciptakan dunia ini. Yang menciptakan dunia siapa? Tuhan Yesus. Yang sebelum dia menjelma jadi manusia, dia sudah ada bersama dengan Allah Bapa di surga. Dia adalah firman, ya. Dia adalah firman yang Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi firman itu yang menjadikan terang dan firman itulah yang menjadikan tumbuh-tumbuhan dan segalanya. Ya, saudara sekalian, Yesus ini kemudian dari firman itu dia datang menjadi manusia, menjadi daging dalam pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai apa? Anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Tuhan Yesus, penuh kasih karunia dan kebenaran yang kita sembah, yang kita sayangi dan kita junjung tinggi. Matius 1 ayat 23 mengatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia apa? Immanuel. Immanuel adalah apa? Allah beserta dengan kita. Nah, Matius 1:21 ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Markus 10:45 mengatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, banyak orang belum mengerti siapakah itu Tuhan Yesus, ya. Filipi 2:5 bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia apa? Telah mengosongkan dirinya sendiri dan datang mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Dan dalam nama Yesus segala sesuatu harus bertekuk lutut, segala yang ada di atas langit, yang ada di bawah bumi, ya. Dan segala lidah akan mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, kita sekarang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan pada waktu Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya, semua juga akan berlutut dan lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, tapi saat inilah kita mengabarkan Injil supaya manusia diselamatkan. Karena pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita sudah tidak ada harapan lagi untuk diselamatkan. Dan saat inilah pada waktu kita hidup kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan kita bertekuk lutut di hadapannya. Dan kita bertobat daripada dosa-dosa kita. Nah, saudara sekalian, Yesus itu adalah Tuhan
yang datang menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Karena kita itu seperti kain kotor ya. Kita adalah orang berdosa yang seperti kita punya status itu ada seperti kain kotor yang kita pakai lap meskipun kita sudah cuci, tapi tugasnya adalah kain kotor, dia punya statusnya, dia harus melap lagi besok harinya untuk lap meja-meja yang kotor, dan dia adalah kain yang kotor. Demikianlah kita itu di hadapan Tuhan adalah kain yang kotor dikatakan di sini. Roma 3:23 sampai 24. Dan oleh kasih karunia telah diselamatkan, diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus ya. Upah dosa itu adalah maut. Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan pencapaiannya sendiri. Ya, saudara sekalian, demikianlah saya waktu masih dikatakan pada waktu saya masih kecil, saya pernah jatuh ke dalam sumur ya. Saya saya nggak bisa naik sendiri tentunya ya. Saya diangkat oleh papa saya dengan ada talinya ya. Waktu itu kan ngambil air pakai yang ada timba talinya. Jadi talinya melilit badan saya ya. Tuhan masih menyelamatkan saya, memakai saya. Jadi papa saya, kakak saya tidur terus bangun siang, terus dia dengar, dia menarik saya ke atas. Nah, demikian kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita harus ditolong orang lain dari atas. Demikianlah Tuhan Yesus itu seperti apa? Seperti juru selamat kita, seorang yang menolong kita langsung tarik dari atas. Dia bukan hanya mengatakan, oh kamu berenang dong, kamu naik panjat dan sebagainya, ya. Tidak seperti yang lain, tapi dia sungguh-sungguh ya menolong kita dengan mati di atas kayu salib bagi kita, menjadi juru selamat dan Tuhan bagi kita. Nah, saudara sekalian, demikianlah anak pemimpin muda ini, dia bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Nah, itu yang pertama, bahwa tidak ada seorang manusia pun bisa diselamatkan dengan berbuat baik. Yang kemudian bahwa Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia. Dia adalah orang kedua daripada Allah Tritunggal. Dia adalah anak Allah yang datang untuk menjadi juru selamat, menyelamatkan kita daripada dosa, sehingga kita bisa mendapatkan kerajaan Allah. Dan kemudian yang ketiga, kita melihat di sini bahwa pemimpin muda ini ya, meskipun dia kelihatan baik, tetapi dia masih mempunyai kelemahan. Dia masih mempunyai satu kelemahan. Ya, meskipun dia telah melakukan Taurat, ya, dia sudah melakukan Taurat, tetapi dia itu masih kurang satu hal. Yesus memberikan tes kepada dia. Ya, tugasnya apa? Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Ya, Tuhan Yesus berkata, yaitu apa dikatakan di sana? Jangan apa? Jangan, ayat keberapa? Ayat ke-22 ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah hukum Taurat. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, kata orang itu, semuanya itu telah kutemukan sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata padanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, di sini kita memperlihatkan bahwa anak muda ini tidak sanggup melakukan Taurat. Dia, hukum Taurat itu hanya menunjukkan kelemahan kita. Hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, tetapi menunjukkan kelemahan kita dan memimpin kita akan kebutuhan pada Kristus. Akan kelemahan kita, dan kita butuh juru selamat. Dimanapun kita lihat pemimpin muda ini, dia sejak muda sudah melakukan hukum Taurat. Karena seorang Yahudi sudah diajarkan Taurat di sinagog waktu umur 5 tahun, dia diajari firman Tuhan ya, setiap hari ya. Kita masih kurang, anak-anak kita dikasih ke Sunday School seminggu sekali, tapi mereka itu diajari firman Tuhan, hukum Taurat ya, sampai umur 5 tahun sudah diajari ya, yang begitu dalam firman Tuhan itu. Nah, tetapi firman Tuhan ini meskipun dilakukan hanya menunjukkan apa? Menunjukkan kesalahan dia, dan dia tidak mampu sempurna ya. Nah, tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Hendaklah engkau sempurna sama seperti aku ini sempurna. Ya. Apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal? Ya, saudara sekalian, Yesus
cuma menunjukkan bahwasanya dia tidak mampu melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena dia mengatakan kasihilah sesamamu manusia, ya kan, hukum yang bagian yang kedua daripada 10 hukum itu kan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, ya. Kasihilah sesamamu manusia, di dalam Injil yang lain mengatakan demikian. Ya, tetapi dia mengatakan saya sudah melakukannya hal ini, apalagi yang kurang. Nah, di sini Tuhan Yesus menunjukkan dia masih satu hal yang kurang. Ya, pasti satu hal yang kurang. Apa itu? Yaitu masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Bahwa tidak ada seorang pun yang diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat. Justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, di sini kita melihat bahwa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Hukum Taurat membawa orang kepada pengakuan akan keberdosaannya. Bahwa kita ini adalah orang berdosa, kita tidak mampu melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Galatia 3:24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman, ya, dibenarkan karena iman, karena anugerah di dalam Kristus Yesus. Hanya karena iman, hanya karena anugerah, hanya karena firman Tuhan, ya, hanya karena kasih karunia daripada Tuhan kepada kita diselamatkan, bukan karena jasa perbuatan kita. Nah, Roma 7:7 mengatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, ya kan? Yakobus 2:10 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu saja, ya, satu bagian daripadanya, ia telah bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau melakukan 10 hukum, langgar satu berarti salah semuanya. Ya, sudah tidak sempurna lagi. Seperti kita membuat kue tart, ya. Semua telur itu satu aja yang busuk dicampurkan, semuanya udah rusak. Satu titik rusak susu sebelanga itu yang dikatakan, ya. Titik nila rusak susu sebelanga. Demikian kita itu tidak mampu dikatakan bahwa kita hanya ada satu kekurangannya, ya, dikatakan pada anak muda itu. Jadi hukum Taurat itu hanya menunjukkan pada kita kebutuhan akan Kristus, ya. Kita bisa melanggar hukum Taurat. Nah, pemimpin ini sudah melakukan hukum Taurat sejak dia masih muda, tapi masih ada satu hal yang kurang, yaitu jual segala miliknya itu dan diberikan pada orang miskin. Nah, saudara, anak muda ini ternyata dia tidak mampu melakukannya. Dia sedih, dia meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedihnya. Jadi sayangnya pemimpin masih muda ini tidak rela dia menjual hartanya. Dia masih sayang kepada hartanya. Jadi hartanya ini apa? Adalah Tuhannya. Harta ini seperti idolanya, dia punya idol, dia punya dia dikatakan berhalanya, ya. Dia masih banyak orang yang menyimpan harta untuk masa tua. Seakan-akan harta itu bisa menjadi jaminan untuk kehidupannya, dikatakan. Padahal memberikan hidup itu siapa? Tuhan Yesus kepada kita. Ya, kan makanya Tuhan Yesus berkata demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Tidak ada yang bisa diberikan. Matius 6:19 Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan harta merusakkannya. Dan pencuri mencuri, ya.
pencuri itu merampas serta mencurinya. Tapi apa? Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga lengah dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena apa? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang kita pikir terus uang kita itu takut di rumah itu dicuri orang atau bagaimana, maka taruh di bank semua. Jadi di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka kalau kita memberikan bersembah kepada Tuhan, maka harta kita di mana? Di surga. Hati kita di mana? Di rumah Tuhan. Ya, Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada apa? Dua tuan. Karena jika demikian ia akan apa? Membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saudara tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Itu kata Tuhan Yesus. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi kepada Allah sementara mengabdi kepada Mammon. Mammon itu adalah uang. Ya. Di sini juga ada satu perumpamaan ya. Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12 ada perumpamaan diberikan oleh Tuhan Yesus mulai daripada ayatnya yang ke-17. Seorang dari orang banyak itu, mulai daripada ayat ke-17 ya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak. Demikian ya dari sini ya. Ya, ada seorang kaya ya, dia mengatakan, ada seorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, bagaimana ya kita mengangkat engkau menjadi hakim untuk menjadi pengantara kami untuk membagi harta ya, harta warisan. Yesus mengatakan, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim untuk menjadi pengantara kamu? Ya, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi di garis bawah di sini bahwa meskipun kita begitu banyak harta itu, hidup kita ini tidak tergantung kepada harta itu. Nah, itu masalahnya. Hidup kita itu tidak tergantung kepada banyaknya uang yang kita ada, itu kata Tuhan Yesus sendiri ya. Nah, kemudian ia mengatakan pada mereka suatu perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah itu. Lalu katanya, inilah yang harus aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padaku banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, demikianlah ini dikatakan ada orang kaya yang bodoh ini. Dia menyimpan harta begitu banyak untuk dirinya sendiri, tapi Yesus mengatakan pada malam itu juga jiwanya diambil. Untuk siapa harta yang sebanyak itu? Nah, jadi harta itu gak bisa memperpanjang umur kita. Dia hanya sebagai alat ya. Harta gak bisa dia berjalan. Dia itu adalah benda mati. Jadi kita harus apa? Menguasainya. Jadi jangan menjadi tuan, tapi kita yang menguasai harta itu. Kita memakainya. Ada orang menyimpan uang begitu banyak terus, ya. Tapi dia tidak tahu memakainya, nggak tahu membeli, ya. Cuma tunggu orang beli misalnya. Dia harus tahu memakai uang itu untuk mempergunakannya. Jadi Tuhan Yesus berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Diberikan kepadamu. Maka kamu jangan khawatir. Nanti saya tua bagaimana ya? Nanti saya bagaimana ya? Tapi kita dikatakan Tuhan Yesus apa? Kalau ada cukup, kalau ada kecukupan cukuplah ya, ada makan dan minum cukuplah semuanya itu. Jadi itu semua dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kita percaya pada Tuhan, Tuhan akan menyediakannya. Dikatakannya, jangan sekali-kali kamu menjadi hamba uang. Karena di dalam Ibrani pasal 13 yang mengatakan,
Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi jangan menjadi hamba uang. Di dalam ayat 11 sebelumnya mengatakan, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, jangan menjadi hamba uang. Karena Tuhan Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan menyanyiakan kamu. Nah, saudara sekalian, kita harus tahu memakai uang itu untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu orang-orang miskin, membantu anak-anak yatim piatu, orang-orang yang tidak bisa sekolah, anak-anak kecil, yang orang berkekurangan, memakai untuk melayani Tuhan, memakai untuk pekerjaan Tuhan, karena Tuhan mempercayakan pada kita, maka kita harus setia kepada apa yang diberikan Tuhan pada kita. Kita harus berani, ya, kalau kita itu berani untuk hal-hal yang lain, memakai uang itu, saudara, memakai uang untuk misalnya kita pergi jalan-jalan ke luar negeri, ya kan, kita pakai uang untuk diri sendiri, kita makan pesta pora, misalnya ada pesta, atau kita pakai uang itu untuk membeli baju-baju kita yang mahal, kita mampu dan kita sanggup untuk kambuan kita membeli, kita mau, tapi kita kalau untuk pekerjaan Tuhan, saudara sekalian, bagaimana dengan sikap kita, ya kan? Atau kita cuma hanya memberikan $1, $2, bagaimana ini? Apa kita tidak malu, saudara sekalian, di hadapan Tuhan, saudara sekalian? Bagaimana kalau Tuhan melihat kita, ya kan? Bagaimana saudara sekalian kita di hadapan Tuhan, ya? Mari saudara kita introspeksi diri, ya. Di hadapan Tuhan kita jadinya menjadi begitu miskin, ya. Tapi begitu di hadapan diri sendiri kita menjadi begitu kaya. Ya saudara sekalian, baik, mari kita saudara, kita introspeksi diri kita. Tuhan Yesus bukan menyuruh kita menjual segala harta kita, bagikan semua kita menjadi orang miskin, saudara. Memberikan semua harta kita lalu dibagikan, jadi kita menjadi kosong dan kita menjadi miskin. Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Maksud Tuhan Yesus itu apa? Yesus masukkan itu, jual segala hal, ya, juallah segala hal yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Jual itu segala hal, ya, yang adalah berhalamu. Buang tuh segala dosa-dosamu yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Jual, ya. Buang segala hal-hal yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Maka Petrus itu berkata pada Tuhan, Tuhan, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Ya, Tuhan sangat senang mendengar itu. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zamannya akan datang yang akan menerima apa? Hidup yang kekal. Jadi Yesus mengatakan di sini bukan karena perbuatan baik dia menjual hartanya lalu dia akan mendapatkan hidup yang kekal, bukan. Tuhan Yesus berkata, jual hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, dan kamu datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi mengikut Tuhan Yesus itulah yang mendapatkan hidup yang kekal. Mengikut Tuhan Yesus, ya, kita sering menyanyi, ikut Tuhan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak mundur. Jadi Yesus itu, mengikut Yesus itu artinya kita adalah, Tuhan itu sebagai komando kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, dan kita itu adalah prajurit yang siap tempur, ya, untuk Tuhan, yang siap mati untuk Tuhan. Ya, Tuhan Yesus adalah komando kita. Ya, mengikut Yesus itu adalah Tuhan kita dan kita adalah hamba-hambanya. Ya, jadi kita mengikut apa yang dikatakan Tuhan. Kita itu adalah great counselor yang bisa dipercaya. Kita mengikuti nasihatnya yang tertulis di dalam kitab suci, karena kitab suci itu adalah wahyu yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada kita. Ya, itu adalah firman Tuhan. Ya, firman daripada Kristus yang tadi katakan. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi kita menuruti nasihat-nasihatnya, itulah mengikuti Yesus. Mengikut Yesus
itu adalah kita, adalah hambanya. Yesus adalah Tuhan kita. Kehendak Tuhan adalah kehendak kita. Kita memang mudah mengatakannya, tapi dalam kelaksanaannya sehari-hari, saudara, kita perlu merendahkan diri kita untuk kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan, mengikuti perintah Tuhan Yesus. Saudara, maukah kita semuanya menjalankan perintah Tuhan? Maukah kita semua untuk mengikut perintah Tuhan, untuk menjual segala yang kita miliki? Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya harta kita yang terpendam, mutiara yang terpendam. Seorang Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa satu orang mendapatkan mutiara di ladang, maka dia menjual semua yang ada miliknya untuk membeli mutiara itu. Demikianlah Tuhan Yesus adalah segala-galanya dalam mutiara, di dalam permata yang berharga itu. Jadi kita mendapatkan Tuhan, kita mendapatkan apa? Seluruh dunia ini kita miliki. Ya, jadi jangan kehilangan Tuhan. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus, mengikutnya, ya, sampai penghabisan, sampai titik akhir hidup kita, sampai titik akhir. Kita setia kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus terlebih dahulu setia pada kita. Dia telah mati di kayu salib bagi kita, dan kita harus setia di dalam keuangan kita setia kepada Tuhan. Di dalam hidup kita setia pada Tuhan. Dalam semua hati kita memberi terlebih dahulu kepada Tuhan. Yang menjadi prioritas utama kita adalah Tuhan Yesus, bukan harta dunia, bukan yang lain, tapi Tuhan Yesus. Amin semuanya. Ya, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Bapa untuk firman-Mu hari ini yang begitu indah bagi kami dengar. Tuhan, kiranya Engkau tanamkan firman Tuhan dalam hati kami Tuhan. Bantu kami Tuhan agar kami tidak menjadi orang yang pelit di dalam harta-harta duniawi, tapi biarlah kami loyal kepadamu Tuhan. Karena Tuhan Engkau terlebih dahulu loyal kepada kami. Engkau terlebih dahulu setia kepada kami dan membayar hutang dosa kami. Engkau terlebih dahulu Tuhan mati bagi kami. Tuhan, biarlah kami Tuhan mengingat itu semua, bahwa Engkau akan memberkati kami harta rohani yang lebih lagi Tuhan daripada harta duniawi. Tuhan, dengarlah doa kami Bapa, bahwa setiap kami yang setia kepadamu, yang mengikut Engkau memberikan kepada kami hidup yang kekal Tuhan di kerajaan surga. Engkau memberikan kerajaan itu kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau Tuhan mengikut Engkau. Dengarlah doa kami ya Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Susan atas pelayanannya pada siang hari ini. Kalau tadi kita sudah dilayani Ibu Susan, kita sudah menerima berkat dari Injil keselamatan yang disampaikan Ibu Susan. Ini tiba giliran kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh bumi. Dan kita akan menyanyi dari Kidung Pujian nomor 9 326 nomor 326, dan ayat yang kedua nanti persembahan akan dijalankan oleh Tante Lili. Saluran
aku saluran berkat. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Kita masuk pada doa persembahan. Saya minta kesediaan Teddy untuk membawa kita dalam doa. Saya undang untuk bangkit berdiri semua ya. Silakan duduk dan kita akan mendengar warta gereja dari Ibu Susan sekalian berkat. Selamat datang ya kepada saudara Ben ya. Silakan untuk bangkit berdiri. Kita sambut dengan penuh sukacita ya, memberkati. Ya, mau memberitakan bahwa persembahan minggu lalu sebanyak $162 dan juga persembahan daripada konsumsi $60 ya. Demikianlah pengumuman kita pada siang hari ini dan juga pasal akan kembali tanggal 16 ya. Dan juga minggu depan saudari Lin An akan merayakan ulang tahunnya ya. Semoga teman-teman bisa dan juga teman lain untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya, pengucapan syukur dia. Demikianlah pengumuman kita pada siang hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Maka kasih sayang daripada Allah Bapa dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita pada saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.